yang beragama Buddhis terutama, bagaimana sih cara mencerahkan seseorang. Nah, seseorang di sini adalah misalnya pada konteks dia memiliki perilaku yang buruk atau memiliki pandangan yang salah terhadap agama Buddha, atau ada juga yang bertanya lebih lanjut bagaimana caranya supaya orang dari agama lain memandang positif agama kita, atau bahkan menganut agama Buddha itu sendiri karena menurut dia adalah karena agama Buddha adalah agama yang terbaik. Nah, kalau sesuai dari pengalaman saya dan pengalaman orang tua saya, cara yang paling tepat untuk mengajarkan seseorang adalah by example, dengan mencontohkan sendiri apa yang mereka pikirkan. Misalnya, saya ingin seseorang itu berbuat baik, saya ingin seseorang itu berdoa dengan benar, atau saya ingin seseorang itu melakukan sesuatu saja, saya akan contohkan terlebih dahulu bagaimana cara berdoa yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana sih saya perilaku sehari-hari saya sebagai orang yang menurut saya baik. Saya akan menjadi contoh bagi orang-orang tersebut, sehingga orang-orang tersebut nanti kemudian akan mencontoh saya. Kalau misalnya kita sendiri menyatakan bahwa agama Buddha itu baik, cara berdoanya seperti ini, tapi kita sendiri tidak melakukan, maka orang-orang bisa berpikir, untuk apa saya mencontohnya. Nah, kalau untuk dari agama lain sendiri, bagaimana caranya supaya mereka pindah ke agama Buddha? Terkadang ada yang bertanya seperti itu pada saya. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang harus. Kita tidak pernah, sekalipun Sang Buddha itu tidak pernah menyatakan bahwa kita harus orang-orang itu harus menganut kepercayaan ini, menganut ajaran ini, itu tidak pernah. Tapi salah satu contoh yang paling baik menurut saya bagaimana proses seseorang yang beragama lain tiba-tiba pindah ke agama Buddha adalah pengalaman dari guru agama saya sendiri. Beliau bercerita bahwa yang paling pertama adalah dengan yang membuat dia pindah ke agama Buddha adalah logik, bahwa agama Buddha itu memiliki logik yang sangat baik dan merupakan gaya hidup yang sangat baik untuk dia. Itu kata kuncinya. Kalau misalnya orang itu sudah merasa bahwa ajaran agama saya sendiri yang paling baik dan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, kita tidak perlu membuat mereka pindah. Agama Buddha itu menurut saya memang agama yang sangat baik, tapi bukan berarti agama yang terbaik untuk orang-orang dan untuk semua orang itu belum tentu. Sehingga menurut saya tidak perlu mencerahkan dengan cara menarik mereka agama Buddha. Dan hal itu juga akan tetap akan sangat dipersulit dengan adanya dogma dari ajaran mereka yang mungkin tidak boleh menarik ke agama lain. Dan menurut saya itu tadi tidak perlu menarik mereka. Satu pengalaman saya yang sejak dulu saya alami, sejak saya SD saya alami, adalah sebuah pertanyaan dari teman-teman atau dari lingkungan, kenapa saya menyembah patung? Kenapa saya berhala? Apakah saya tidak takut masuk neraka? Itu adalah pertanyaan dari mereka. Perlu diketahui bahwa kita perlu mengakui bahwa ada umat-umat Buddha yang melakukan hal tersebut, yang menyembah patung, dan itu adalah salah. Menyembah di sini adalah memberikan nilai yang lebih dari nilai patung yang seharusnya. Jadi mereka mendewa-dewakan patungnya, mereka menganggap bahwa patung ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat suci, sehingga mereka akhirnya berpikir dia harus diperlakukan, misalnya dipakaikan jubah,
dimandikan, lalu kemudian airnya itu mereka pakai untuk minum mereka sendiri atau untuk memandikan diri mereka sendiri dengan kepercayaan bahwa itu akan menjauhkan mara bahaya dari diri mereka. Jubah yang dipakaikan kepada patung-patung tersebut juga seringkali diperebutkan oleh umat-umat, dan itu adalah suatu perilaku yang salah. Namun kita harus mengakui bahwa itu terjadi di umat Buddha Indonesia. Kenapa menurut saya itu adalah sesuatu hal yang salah? Karena pada kenyataannya Buddha tidak pernah meminta untuk disembah. Secara logika, beliau adalah pangeran. Kalau misalnya beliau memang haus untuk disembah, maka beliau tidak perlu menjalani pertapaan. Beliau hanya perlu menjadi raja sehingga semua orang akan menghargai beliau, akan menyembah beliau, akan menghormati beliau. Dan itu tidak beliau lakukan. Jadi Sang Buddha itu tidak pernah meminta kita dalam ajarannya untuk menyembah beliau, tapi kita kita harus tetap menghormati beliau. Ya, tidak perlu menyembah tapi menghormati. Lalu pembuatan patung ini sendiri sebenarnya terjadi beratus-ratus tahun setelah Sang Buddha wafat. Dan tujuan utama dibentuknya patung ini adalah sebagai untuk memfokuskan pikiran kita ketika kita meditasi, sehingga kita bisa merenungkan sifat-sifat bajik beliau yang beliau pernah miliki ketika beliau masih hidup. Selain itu, sekarang juga digunakan sebagai marker arah kemana kita harus sembahyang, kemana kita harus berdoa ketika kita berada di wihara misalnya. Karena umat itu datang berbondong-bondong, tidak tahu kemana kita harus berdoa, maka marker arahnya adalah patung Buddha Rupang ini. Nah, harus diakui bahwa hal itu terjadi pada beberapa umat Buddha di Indonesia. Dan itu adalah suatu kemelekatan yang bahkan diajarkan oleh Sang Buddha untuk tidak dilakukan, sehingga cara yang benar adalah kita menghormati beliau, tapi kita tidak seharusnya menyembah. Terima kasih. Memuja bukan meminta, menghormat bukan menyembah, berbakti bukanlah pasrah, hanya menghormati, hanya meneladani. Buddha bukan berhala, karena Buddha bukan tempat meminta. Buddha bukan sang pencipta, karena Buddha